Perkenalkan, nama saya Atma Dikaprio Sembiring dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Geografi tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu geodatabase dan georeferencing, serta langkah-langkah pembuatan geodatabase dan georeferencing. Georeferencing merupakan proses transformasi koordinat pada data raster dari koordinat digitizer atau scanner ke koordinat real world. Georeferencing berdasarkan pada perbandingan koordinat sumber dan titik tujuan atau disebut titik kontrol. Dalam unsur grafis disebut displacement link. Nah, kita dapat membuat link secara interaktif atau mengambil link dari text file atau control points file. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu geodatabase. Geodatabase adalah database relasional yang memuat informasi geografis. Geodatabase terdiri atas feature class dan table. Feature class dalam geodatabase dapat berupa single feature atau individu dan dapat juga disusun dalam suatu feature dataset. Nah, semua feature dataset dalam sebuah geodatabase menggunakan sistem koordinat yang sama. Nah, ada dua sistem geodatabase, yaitu server geodatabase dan personal geodatabase. Server geodatabase merupakan relation database management system atau Oracle Server DB2, dan personal geodatabase merupakan sistem data access. Nah, itu saja penjelasannya. Untuk langkah-langkahnya, mari kita simak bersama-sama. Baiklah, untuk tutorial yang pertama, kondisikan ke folder, pilih yang ini dan kita akan memilih tempat penyimpanannya di local disk C. Setelah itu kita akan membuat penamaannya menjadi praktikum fix basis data. Nah, setelah itu kita klik OK, dan di sini kita akan memilih DIY dengan mengklik kanan dan memilih new. Nah, dan setelah itu kita akan memilih new dan menjadikan feature dataset. Nah, pada tahap ini kita akan menjadikan fitur datasetnya dengan menulis IG dasar dan IG tematik. Nah, yang pertama kita akan tuliskan yaitu IG dasar. Setelah itu klik next. Nah, pada tahap ini IG dasarnya kita akan buat di zona 49X. Pada langkah ini kita akan memilih GDG WGS 198 TM zona 49X dan kita akan klik next. Nah, pada vertical koordinat sistemnya kita akan memilih di zona WGS 1984 WGS 1984. Nah, ini. Setelah itu kita akan klik next. Nah, setelah itu klik next saja. Nah, beginilah tampilan IG dasarnya. Setelah itu pada tahap kedua, nah untuk pembuatan IG tematiknya sama saja, yaitu sama seperti pembuatan langkah IG dasar. Klik new, klik fitur dataset, kita klikkan IG tematik, klik next. Nah, untuk yang pertama kita akan pilih zona 49X, kita klik next. Yang vertical koordinat sistem kita akan pilih dan WGS 1984.
klik finish. Nah, dalam fitur datasetnya terdapat dua, yaitu IG tematik dan IG dasar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke menu geoprocessing. Kita akan memilih environments. Nah, di sini kita seharusnya mengklik workspace, dikarenakan saya tidak bisa mengklik workspace. Pada langkah tahap ini, saya akan membagikan tutornya saja pada tampilan gambar. Nah, setelah itu kita melihat gambar tutornya. Nah, setelah selesai, kita akan memasuki pada fitur dataset IG dasar dan IG tematik. Akan kita buat masing-masing fitur kelasnya. Nah, untuk fitur kelas IG dasar terdiri atas. Kita akan memilih new dan membuat fitur kelas. Nah, di sini kita akan membuat name-nya yaitu peta dasar. Maaf, maksud saya di sini kita akan klik peta batas ADN. Peta batas ADN dengan aliasnya kita akan mengklik peta administrasi. Nah, setelah itu poligonnya kita type of feature-nya kita akan mengklik. Di sini kita akan memilih polygon features. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, setelah itu kita klik next, dan di sini kita akan menulis kabupaten pada fieldnya, dan data type-nya kita akan memilih text, dan kita akan memilih finish. Nah, ini adalah salah satu contoh fitur kelas yang sudah jadi, yaitu peta batas administrasi, dan kita akan membuat sebanyak 3 ataupun lebih. Nah, maksud saya di sini kita akan membuat 4 fitur kelas. Langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu kita akan memilih kita kembali ke IG dasar dan mengklik kanan, kita pilih new, kita pilih feature class. Nah, di sini langkah pertama sama dengan yang kedua atau yang ketiga dan 4 itu sama pembuatannya, dan untuk IG tematiknya kita akan membuat sama persis dengan IG dasar. Nah, cuman hanya penamaannya saja yang beda. Di sini kita akan mengklik kanan pada IG tematik, kita memilih new dan membuat fitur kelasnya. Yang pertama yaitu peta hujan. Dengan aliasnya kita akan membuatnya peta intensitas hujan. Dengan type of feature-nya kita akan memilih polygon features. Nah, kita akan klik next, dan file name-nya yang pertama yaitu kelas hujan.
kedua, intensitas hujan. Yang ketiga yaitu klasifikasi hujan. Yang terakhir terdapat skor hujan. Nah, yang terakhir kita akan membuat data tag-nya yaitu sort integer. Nah, kita akan klik finish. Nah, pada peta IG tematik terdapat masih satu user class. Nah, kita akan membuatnya lagi dengan yang kedua yaitu langkahnya sama saja seperti yang pertama, hanya saja penamaannya beda, yaitu pada name kedua terdapat peta pengirim camp lereng. Dengan aliasnya yaitu peta dan polygon features. Dan kita akan klik next. Di sini terdapat kemiringan lereng. Untuk yang kedua yaitu klasifikasi lereng. Dalam penulisan tiap spasi itu harus sama agar dapat terbaca oleh aplikasi ArcCatalog. Klasifikasi lereng. Yang ketiga yaitu skor lereng. Nah, di sini yang terakhir kita akan memilih sort integer dan finish. Yang terakhir yaitu kita akan membuat satu lagi peta tanah. Peta tanah dengan aliasnya kita akan membuat sama yaitu peta tanah 2 dengan polygon features dan jangan mengklik next. Di sini kita akan membuat peta tanah. Yang kedua yaitu jenis tanah. Yang ketiga keterangan tanah. Yang terakhir yaitu skor tanah. Yang terakhir kita akan memilih data tag-nya sort integer dan finish. Nah, di sini terdapat 3 feature class-nya di IG tematik dan di IG dasar terdapat 4 feature class-nya. Nah, setelah itu selanjutnya untuk melengkapi file name pada tiap feature class kita akan melakukan pengisian atribut. Nah, pengisian atribut dapat dilakukan dengan cara kita akan kembali ke dasar, yaitu di sini kita akan mengklik klik kanan pada DIY yang telah kita buat dan kita akan memilih properties. Nah, di sini kita akan mengisi beberapa domain name dengan kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga kita akan membuat kode pertama dan deskripsinya. Nah, ini adalah beberapa yang sudah saya isi
dengan domain name arahannya, yaitu kita akan klik satu-satu. Nah, dengan arahannya yaitu domain name arahan, domain propertiesnya teks, dan ini adalah kode dan deskripsinya. Nah, dapat kita lihat masing-masing. Nah, dengan intensitas hujan, file type teks, dan ini adalah deskripsinya, kode dan deskripsi, dan jenis tanah juga begitu. Nah, pemilihan lereng, keterangan tanah, klasifikasi hujan, klasifikasi lereng, dan nama kabupaten. Nah, selesai. Nah, untuk pembuatan personal atau pembuatan geodatabase sampai di sini dulu. Nah, kita akan lanjut dalam pembuatan geoprocessing. Maaf, maksud saya georeferencing. Baiklah, di sini pada tahap georeferencing pada peta, terlebih dahulu kita akan klik simbol pada icon ini. Nah, setelah itu kita akan mengklik peta yang telah kita simpan di file kita. Dan kita akan klik add. Nah, muncullah peta kita. Nah, setelah itu kita akan klik sebarang tempat. Nah, setelah itu kita akan klik georeferencing. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan 4 titik koordinat pada peta agar petanya dapat kita georeferencingkan. Nah, di sini kita akan klik tanda tangan di sini dan mencari 4 titik kontrol tersebut. Di sini saya akan meletakkannya titik kontrol pertama, yaitu di sini. Nah, perlu kita catat bahwa ini penting untuk mencatat DMS-nya atau X dan Y-nya di sini. Nah, di sini kita akan membuatkan longitude-nya. Nah, setelah itu kita akan mengklik ini agar kita dapat membuat titik kontrolnya. Kita akan membuatnya pas di persilangan sini. Nah, setelah itu kita klik kanan. Nah, kita akan menulis degree-nya, longitude-nya, yaitu 100,6 30 0. Sini kita akan menulis 6 20 dan 0. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk titik keduanya yaitu kita akan membuatnya di sini. Langkahnya sama saja seperti titik yang pertama, yaitu kita hanya perlu menuliskan degree yang di atas dan menit serta second.
Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu titik keduanya kita akan buat di sini, dan titik ketiganya kita akan buat di sini, dan titik keempatnya kita akan buat di sini. Nah, ini adalah contoh yang telah kita buat titik koordinatnya pada keempat titik kita pada peta. Nah, ini adalah titik koordinat yang pertama, kedua, di sini yang ketiga, dan di sini yang keempat. Nah, di sini adalah hasil dari titik koordinat kita yang telah kita cantumkan. Ini adalah hasil dari titik 1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sampai di sini saja tahap membuat titik koordinat pada peta. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Dan untuk geodatabase-nya saya juga mempunyai kesilapan dan kesalahan. Saya juga minta maaf atas apa yang telah saya ucapkan. Terima kasih atas semuanya.